Di akhir episode sebelumnya, Sorang mulai berempati pada raja. Sorang tak tega terus-menerus menipu sang raja dan menjadi bayang-bayang putri mahkota. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah The Forbidden Marriage. Sorang meminta izin untuk pulang ke Edaldang selama 2 hari. Sesuai perintah raja, Sinwon pun mengantar Sorang. Malam itu, Sorang bermimpi buruk tentang masa lalunya sebagai Ye Hyun-son. Dirinya dikejar-kejar oleh seorang pembunuh lalu jatuh dari sebuah tebing. Terbangun, Sorang merasakan takut yang luar biasa. Sorang menebak semua kejadian mengerikan di masa lalunya itu adalah ulah ibu tirinya. Sorang meyakinkan diri bahwa ia bukan Ye Hyun-son. Ye Hyun-son sudah meninggal di malam ia jatuh dari tebing. Sorang lalu keluar dari kamarnya dan terkejut mendapati Sinwon di sana. Rupanya Sinwon memutuskan untuk berjaga di Edaldang malam itu. Melihat Sorang, Sinwon mengungkapkan kekhawatiran hatinya bahwa karena peran Sorang saat ini, raja akan melihat Sorang sebagai putri mahkota. Sinwon khawatir Sorang akan bingung dengan perasaannya dan jatuh cinta pada raja. Di istana, Kim Sul-rok melaporkan bahwa misi pencarian pelaku pembunuhan putri mahkota terus menemui jalan buntu. Dalang dibalik pembunuhan itu sangat teliti hingga menyingkirkan segala bukti sekecil apapun itu. Sul-rok mengusulkan agar Lihon mengadakan acara berburu sebagai gerakan tak terduga untuk mengecoh para penjahat itu agar mereka membuat kesalahan hingga meninggalkan jejak untuk kasus pembunuhan putri mahkota. 생각지도 못한 흔적을 남길 수도 있겠지요. Sorang kembali ke istana dan langsung menyapa Lihon yang sedang berlatih untuk acara berburunya. Hujan tiba-tiba turun. Mereka pun bergegas kembali ke kediaman Lihon. Di tengah jalan mereka mendengar suara aneh persis seperti suara yang waktu itu mengganggu tidur Lihon. Sorang langsung mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari bambu-bambu yang ditanam di tanah. Sorang segera menghancurkan bambu-bambu itu lalu bergegas melaporkannya pada Lihon. Akan tetapi saat Sorang berlari ke arah Lihon, ia tersandung hingga dirinya dan Lihon jatuh ke kolam. Untungnya Sinwon dan Kasim Sejang berhasil menyelamatkan mereka. Setelah mengeringkan diri, Sorang pun menjelaskan tentang asal suara aneh tadi. Tentunya dengan ditambahkan bumbu-bumbu mistis di dalamnya. Selanjutnya, Sorang menemani Lihon tidur. Malam itu, Lihon cukup mudah tertidur. Lihon lalu bermimpi bertemu putri mahkota. Karena kerinduannya, Lihon langsung mencium sang putri. Ciuman itu terasa sangat nyata hingga saat Lihon membuka matanya, ia terkejut karena yang diciumnya adalah Sorang. Sorang sendiri tentu terkejut hingga matanya terbelalak. Namun Sorang segera menyadari situasinya dan langsung berpura-pura tertidur dengan mata terbuka. 눈 뜨고 자는 거야? Sorang lalu dibawa Sinwon ke kediamannya. Saat menidurkan Sorang, Sinwon jadi teringat kejadian di kolam tadi saat ia menyelamatkan Sorang. Saat itu, Sinwon berniat memberikan nafas buatan hingga bibirnya dan Sorang bersentuhan. Mengingat kejadian tersebut, perasaan Sinwon jadi tak karuan. Di sisi lain ada Lihon yang nampak tak tenang setelah ciumannya. Jantungnya berdebar gonjang-ganjing tak menentu. Keesokan harinya terungkap bahwa yang menanam bambu-bambu di tanah adalah Jo Sung-gyun dan antek-anteknya. Sung-gyun meminta anak buahnya mencari tahu siapakah pelayan istana yang menemukan bambu-bambu itu. Di sisi lain, Lihon terlihat sangat ceria mengawali harinya. Setelah ciuman semalam, wajah Sorang terus terbayang-bayang di benak Lihon. Benih-benih cinta nampaknya mulai tumbuh di hatinya. Hari itu adalah hari di mana Lihon pergi berburu. Sejang menginfokan bahwa Sorang izin sakit akibat basah kuyup tercebur di kolam semalam. 그렇소. 내 오늘은 다른 나인들이랑 갈 테니. Saat Lihon melewati jalanan, masyarakat terpesona dengan ketampanan Lihon. Sesampainya di area berburu, Lihon terkejut karena Sorang datang dengan menyamar sebagai pria. Rupanya walaupun sedang demam, Sorang terus memaksa Sinwon membawanya. Sorang ingin makan daging di pesta yang diadakan setelah acara berburu itu. Acara berburu pun dimulai. Diam-diam seekor babi hutan sengaja dilepas oleh antek-antek Jo Sung-gyun untuk mencelakai raja.
Babi hutan itu dengan cepat bergerak ke area perburuan Lihon, namun yang diserangnya malah Sorang. Untungnya Lihon dan Sinwon berhasil melumpuhkan babi hutan itu hingga Sorang pun selamat. 저거 잡았네? Setelah acara perburuan, pesta daging pun digelar. Babi hutan tadi dihidangkan sebagai santapan pesta. Lihon terlihat sangat menikmati pesta itu. Lihon terus mencari Sorang, namun baru menemukan gadis itu saat kembali ke tendanya. Rupanya sedari tadi Sorang membersihkan tenda Lihon. Saat ditanya apakah Sorang sudah makan daging, dengan lemas Sorang menjawab belum. Sorang lalu tumbang. Demamnya kambuh karena belum minum obat. Panik, Lihon meminta Sejang memanggil dokter. Dokter desa dipanggil agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah memeriksa Sorang, dokter pun memberikan setumpuk obat dan berpesan agar Sorang meminumnya secara teratur. Setelahnya, Lihon merawat Sorang di tendanya. Melihat Sorang tertidur, Lihon menggapai wajah Sorang. Namun saat itu Sorang terbangun. Sorang menangkap tangan Lihon dan bertanya kenapa Lihon menciumnya malam itu. 왜 저한테 입 맞추셨습니까? Sorang sebenarnya tahu bahwa malam itu Lihon menciumnya karena melihatnya sebagai putri mahkota. Ia bertanya hanya untuk memastikan saja. Lihon sendiri terkejut mendengar pertanyaan Sorang. Tak ingin menyakiti Sorang, Lihon hanya menjawab bahwa saat itu ia setengah tertidur. Mendengar jawaban Lihon, Sorang mengajukan protesnya, tidak membenarkan tindakan Lihon malam itu dengan balas mencium sang raja dalam kondisi setengah tertidur. Dan bagaikan habis mengigau, Sorang kembali tertidur setelahnya. Saat itu, Sinwon tiba-tiba masuk dan otomatis melihat adegan itu. Salah tingkah, Lihon meminta Sinwon melanjutkan untuk merawat Sorang. Kembali ke istana, Lihon terus terbayang-bayang akan Sorang. Suara Sorang terus terdengar di telinganya. Dirinya merindukan Sorang yang beberapa hari ini belum masuk karena sakit. 전화! Suatu malam, saat ia kembali ke ruangannya, di sana sudah ada Sorang yang menunggu. Sorang nampak tak ingat dengan ciuman mereka. Untuk menidurkan sang raja, malam itu Sorang mengajaknya minum sambil bermain game kebenaran atau tantangan. Dari game itu, Lihon akhirnya mengakui bahwa malam itu ia mencium Sorang karena melihatnya sebagai putri mahkota. Untuk itu, Lihon meminta Sorang tak menganggap serius ciuman tersebut. Lihon menegaskan bahwa cintanya hanya untuk putri mahkota, jadi ia tak memiliki cinta atau hasrat apapun lagi terhadap orang lain. Mendengar itu, Sorang justru tertantang untuk membangkitkan lagi cinta dan hasrat dalam diri sang raja. 제가 도와드리겠습니다. 그만 두거라. 무슨 또 헛일을 벌이려고. Kim Sul-rok melapor bahwa dari acara berburu, ia mencurigai Kim I-jun, kapten pengawal kerajaan, sebagai pengkhianat yang terlibat dalam pembunuhan di istana. Sorang membawakan Lihon buku-buku vulgar untuk membangkitkan cinta dan hasrat dalam diri sang raja. Awalnya Lihon menolak membacanya. Namun karena kepanasan setelah meminum minuman dari Ibu Suri, ia pun mencoba meredakannya dengan membaca buku dari Sorang dan malah ketagihan. Di sisi lain, Sinwon juga mendapat buku yang sama dari Sorang, lalu tidak bisa berhenti membacanya. Keesokan harinya, Sorang meminta Sinwon mengajarinya ilmu pedang. Melihat Sorang dan Sinwon berlatih pedang dalam jarak yang sangat dekat, Lihon yang tak sengaja lewat pun cemburu. Di kediaman Ye Hyun-ho, terlihat ibu tiri Sorang sedang bermesraan dengan Jo Sung-gyun. So Won-jong rupanya meracuni Ye Hyun-ho hingga terbaring sakit dan ia pun berselingkuh dengan Sung-gyun. Dari pembantunya, Won-jong mendapat info bahwa ada seorang gadis di Hanyang yang sangat mirip dengan Ye Hyun-son. Kembali ke istana, Sorang akhirnya tahu jika Lihon membaca buku-buku vulgar darinya. Tak segan-segan, Sorang langsung menguji hasrat dalam diri Lihon dengan menggoda pria itu. Tak disangka, Lihon menyambut godaan Sorang dengan balas menggodanya. 다시는 이런 일로 나를 농락하지 말거라. Sorang tertegun dengan jantung berdebar. Tidak bisa dipungkiri, ia mulai menyukai rajanya. Kasim Sejang yang mengamati Lihon dan Sorang menyadari perasaan cinta di antara keduanya. Sejang lalu mengajak Dayang Wonyo untuk mencomlangi raja dan pelayannya itu. So Won-jong bertandang ke Edaldang untuk mengecek Sorang yang katanya mirip Ye Hyun-son. Melihat Won-jong, Gweng Yi datang memberi hormat.
Guengi rupanya benar-benar memiliki penglihatan ilahi. Ia tahu siapa Wunjong dan menyebut wanita itu sebagai calon ibu mertua raja karena salah satu dari putri Wunjong akan menjadi ratu. Mendengar itu, Wunjong sangat senang dan segera memberitahu hal itu pada Ye Hyun-hee. Namun Hyun-hee rupanya sangat peka. Ia dengan cepat menyimpulkan bahwa bisa jadi bukan dirinya, melainkan Ye Hyun-sonlah yang dimaksud Guengi akan menjadi ratu. 넓게 보면 그년도 어머니 의붓딸이잖아요. Malam itu saat akan mengantar seorang pulang ke Edaldang, Sinwon mendapat surat dari Guengi yang memintanya untuk tidak membawa seorang ke Edaldang. Membaca surat itu, Sinwon langsung mengerti dan membawa seorang kabur. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh orang-orang suruhan So Wunjong dan Jo Sung-gyun. Rupanya kedekatan raja dan seorang sudah tercium oleh Sung-gyun hingga ia berniat memanfaatkan seorang untuk menyerang raja. Kasim Sejang dan Dayang Wonyo siap dengan proyek mak comlang mereka. Target mereka adalah membuat raja dan seorang tidur bersama agar seorang bisa segera menjadi ratu dan dekret larangan menikah bisa dicabut. Mereka mendandani seorang secantik mungkin untuk kemudian diantar menemui raja. Kamar Lihon sudah dihias sedemikian rupa hingga Lihon sendiri terheran-heran. Seorang akhirnya tiba di depan kamar Lihon. Melihat seorang, Lihon terpukau menyadari betapa cantiknya seorang malam itu. Dengan polosnya, seorang memasuki kamar Lihon. Namun tiba-tiba tangannya ditarik oleh Sinwon. Sinwon yang mengetahui tentang proyek mak comlang Kasim Sejang dan Dayang Wonyo itu lalu membawa kabur seorang hingga Lihon terkejut dibuatnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan di episode berikutnya.